Nah, ini terkena di apa? Di saraf trigeminal. Tata laksananya carbamazepine 2 kali 100 mg ya, itu mah harus hafal dalam kepala ya. Kan 3A tata awal kemudian rujuk. Awalnya adalah carbamazepine 2 kali 100 mg ya, kemudian rujuk. Apa terapi yang tepat? Ya udah, ini berarti carbamazepine berapa kali berapa? 2 kali 100 mg. Nah, sekarang ke stroke. Nah, ini fokus ya di yang stroke, seru nih. Jadi stroke ini cara gampangnya gini, dia ada iskemik sama hemoragik kan. Jadi kalau kamu nemuin soal defisit neurologis akut, biasanya berupa apa? Hemiparesis. Jadi hemiparesis itu kelumpuhan ya, kelumpuhan tubuh sebagian, bagian kiri atau kanan. Kalau nemuin itu, ya udah itu defisit neurologis akut. Tinggal kita lihat ya, ada yang kosong nggak ya ininya. Nah, yaudah sini aja deh, kecil ya. Jadi kalau ada gejala stroke, berarti defisit neurologis akut. Langsung kamu lihat ada TTIK-nya atau enggak. TTIK itu kayak gimana? Penurunan kesadaran, mual muntah, apa lagi? Penurunan kesadaran, nyeri kepala ya, nyeri kepala, penurunan kesadaran, mual muntah. Kalau nggak ada, berarti dia iskemik. Kalau dia stroke terus ada TTIK, berarti dia hemoragik. Nah, kalau misalnya udah hemoragik, langsung kamu lihat lagi ada apa? Ada kaku kuduk atau enggak? Kalau kaku kuduknya negatif, berarti dia perdarahan intracerebral. Kalau kalau kaku kuduknya positif, berarti dia perdarahan subarachnoid. Ya. Nah, nanti yang iskemik kita bagi jadi aterotrombotik, kardioemboli, dan tromboemboli ya. Gampang. Jadi kalau ada stroke nih, defisit neurologis, jadi datang dengan mencong dan juga kelumpuhan. Terus disertai mual muntah, nyeri kepala. Oh, udah fix hemoragik. Langsung lihat ada kaku kuduk nggak? Kaku kuduknya positif, dah fix berarti perdarahan subarachnoid. Tapi kalau negatif berarti perdarahan intracerebral. Untuk diagnosisnya, stroke itu kita teman-teman harus bisa bedain lesi UMN sama LMN ya. UMN itu lesinya di otak, medula spinal sampai medula spinalis ya. Cirinya apa? Refleks fisiologis akan meningkat, refleks patologis akan positif. Kalau LMN ini LMN itu dari radix ya. Jadi dari mulai radix. Cirinya apa? Refleks fisiologisnya menurun, terus refleks patologisnya masih negatif. Nah, jadi kalau UMN kita mikirnya bisa ke stroke, terus lesi UMN itu bisa kalau medula spinalis nanti ada akut medula spinalis compression ya, atau spinal cord injury. Nah, spinal cord injury itu nanti lesinya UMN ya, yang ngebedain komplit ground sekat ya, anterior cord, posterior cord, sama central cord. Nah, nanti ya ada. Terus kalau misalnya iskemik, dia CT scan-nya apa? Hypodense, berarti lebih gelap. Tata laksananya RTPA trombolitik ya, untuk pasien yang datang kurang dari 3 jam ya. Jadi kalau kurang 3 jam dari onset baru dikasih. Kalau udah lebih itu dikasihnya aspirin atau clopidogrel plus apa? Neuroprotektan ya pasti ya. Nah, neuroprotektannya citicoline 2 kali 1000 mg IV 3 hari ya. Nah, kalau stroke hemorrhagic tadi ada TTIK-nya kan. Terus CT scan-nya apa? Ada hyperdense, berarti lebih putih ya. Lebih putih. Terus ini sedikit ada tentang homunculus nih. Jadi suka ditanya, kenanya cerebral artery yang mana nih ya. Jadi kalau misalnya nih, pernah lihat nggak nih yang homunculus kayak gini? Ini ada bagian anterior tuh di sini. Jadi anterior cerebral artery itu memperdari sebagian sini. Jadi kalau anterior yang kena itu bakal lebih parah di ekstremitas bawah, di kaki gitu. Tapi kalau misalnya medial, nah di sini kan medial nih, dia bakal lebih berat di ekstremitas atas, yaitu tangan ya, dan juga wajah.
Nah, ya. Jadi kalau misalnya lebih berat mana? Kalau lebih berat ekstremis bawah, berarti dia anterior cerebral. Kalau atas dan bawah, atas dan wajah, tangan dan juga wajah lebih berat, nah, berarti itu medial ya. Kalau posterior dia jarang ya, nggak spesifik. Salahnya kalau hemoragik itu paling utamanya adalah diare osmotik ya dengan manitol 20%, 0,25 sampai 0,5. Ada juga yang menyebutkan 0,5 sampai 1 gram ya. Jadi anggap aja 0,25 sampai 1 gram. Selama 20 menit, ulang tiap 4 sampai 6 jam. Nah, udah itu ya. Jadi ini harus hafal. Dosisnya berapa? Biasanya yang lebih sering sih 0,2 sampai 0,5, tapi suka muncul juga yang 0,5 sampai 1 sama aja. Selama 20 menit, ulang tiap 4 sampai 6 jam ya. Kalau definitifnya evakuasi itu hematom. Jadi dirujuk ya. Karena kan ini 3A ya, 3B sorry. Emergency kan. Tuh. Nah, yang ini yang tadi ya. Kalau misalnya stroke, ketikanya positif, langsung hemoragik. Hemoragik kalau kaku guduknya positif berarti subarachnoid. Dan ciri khas subarachnoid ada apa? Ada thunderclap, headache ya, jadi nyeri kepala seperti ditusuk disambar petir ya. Jadi sangat nyeri. Kalau PIS dia kaku guduk negatif. Nah, sekarang yang iskemik dia ada yang trombotik sama ada yang embolik. Bahkan yang embolik itu ada yang kardioembolik dan tromboembolik. Bedanya apa? Dia dari serangannya. Kalau trombotik dia saat istirahat, kalau embolik saat aktivitas. Jadi kalau embolik itu tiba-tiba. Kenapa bisa tiba-tiba? Ya namanya juga emboli. Emboli itu awalnya trombus. Jadi bedanya gini, kalau trombotik penyebabnya misalnya di pembuluh darah B. Nah, si trombosnya emang terjadi di yang B. Kalau yang emboli dia misalkan kenanya di pembuluh darah B, tapi si trombusnya dibikinnya di A. Misalnya dia apa? Di jantung. Makanya kalau emboli itu ada riwayat jantung biasanya ya. Nah, riwayat jantung itu bisa aritmia, terus atrial fibrilasi ya, terus kelainan katup. Jadi kebentuk trombusnya di jantung, nanti trombusnya mengalir ke seluruh tubuh, menyumbat di otak. Jadilah stroke emboli. Tapi nggak ada TTIK. Nah, berarti stroke iskemik yang emboli ya. Kalau yang trombotik dia saat istirahat. Makanya faktor risikonya apa? Yaitu faktor risiko yang membuat aterosklerosis, hipertensi, DM ya. Terus apalagi merokok dan lain-lain. Kalau emboli dia lebih ke jantung ya. TIA atau RIND, kalau TIA dia gejala stroke tapi membaik kurang dari 24 jam. Kalau misalnya RIND dia sama gejala stroke tapi membaik kurang dari 72 jam ya. Oke, sampai sini dulu. Terakhir dari pertanyaan ini ya, nanti bakal ada selingan. Yang bakal disampaikan oleh Kang Rio. Tapi kita jawab dulu ini ya. Kemungkinan diagnosis pasien adalah wanita 60 tahun datang ke IGD-RS setelah terjatuh di kamar mandi. Pasien sebenarnya mengalami nyeri kepala hebat dan muntah menyemprot. Ini ada TTIK. Tidak pernah ini ada hemiparesis dextra. Oh, berarti defisit neurologis akut ada TTIK-nya. Berarti stroke hemoragik. Kalau dextra berarti hemisfer yang kiri yang kena ya. Oke, berarti stroke perdarahan hemisfer kiri. Lebih tepatnya apa? Ini karena nggak ada kaku kuduk, jadi stroke hemoragik yang perdarahan intracerebral ya. Hemisfer kiri. Oke. Apa kemungkinan diagnosis yang dialami pasien? Nah, 50 tahun datang dengan keluhan nyeri kepala berat, tiba-tiba pasien tidak sadarkan diri, mual muntah, TTIK lagi nih, kaku kuduk positif. Terus ada hemiparesis dextra. Oh, berarti ini hemiparesis berarti kan defisit neurologis akut. Terus ada TTIK, berarti hemoragik. Ada kaku kuduk, berarti perdarahan subarachnoid ya. Oke, sebelum lanjut, ada pemaparan dulu nih dari Kang Rio. Halo, ada Kang Rio, hadir Kang Rio.
Oke, cek. Terima kasih Dokter Hasan, luar biasa ya, baru sesi 1 saja sudah banyak ilmu yang diberikan kepada kita semua. Dan tentunya ini adalah komitmen dari One Shot ya. One Shot ini sangat senang apabila ilmu-ilmu yang bermanfaat itu tersebar semakin luas ya. Nah, ini ada sedikit